Bab 41, Bubuk Peningkat Qi, Penatua Kedua, apakah ujiannya sudah selesai? Xiaoyan bertanya dengan lembut saat dia melihat kata-kata emas di monumen. Dia perlahan melepaskan tangannya sambil melihat Penatua Kedua yang terganggu. Oh, ujiannya sudah selesai. Penatua Kedua tersentak dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia dengan panik menganggukkan kepalanya, meskipun matanya masih melayang ke sana-sini. Penatua jelas masih dalam keadaan syok. Untuk meningkatkan 5 Duan Qi dalam setahun. Perkembangan yang sangat cepat, benar-benar menakutkan. Penatua Kedua masih tenggelam dalam pikirannya dan menatap pemuda di depannya dengan emosi yang kompleks. Namun, keraguan yang ada di mata tuanya menghilang di hadapan kenyataan. Kata-kata emas secara bertahap memudar dari monumen dan kembali ke rona hitam pekat. Meskipun kata-kata emas telah menghilang, para penonton tetap diam. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan. Di platform tinggi, Tetua Kedua batuk dan akhirnya dia mendapatkan perhatian penonton kembali. Ujian seremonial telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiaoyan akan menerima satu tantangan. Mereka yang di bawah peringkat Douze akan diizinkan untuk menantangnya, siapa yang akan maju. Tetua Kedua berteriak saat matanya menyapu generasi yang lebih muda. Jika seseorang menganggap upacara kedewasaan sebagai ujian seberapa tinggi Do Qi seseorang, maka tantangannya adalah ujian kemahiran teknik Do seseorang. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik Do akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasilnya. Perhatian setiap klan terhadap kemahiran teknik Do tidak kurang dari perhatian mereka pada Do Qi seorang Douze. Setelah mendengar pernyataan Penatua Kedua, keributan ringan pecah di antara hadirin. Generasi Xiao yang lebih muda saling memandang sementara kepengecutan mengencangkan bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam, 8 Duan Qi, telah mengoyak semua pikiran yang bersemayam di hati mereka tentang kemenangan mudah menjadi berkeping-keping. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam berdiri di peron dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke bawah ke rekan-rekannya. Setiap kali matanya tertuju pada seorang pemuda, dia akan segera mundur. Sekelompok pengecut, melihat anggota klan sekitarnya, meringkuk ketakutan, Xiao Ning dimarahi dengan ejekan. Dia mengangkat kepalanya dan menantang pada pemuda berpakaian hitam di atas panggung dan hendak melangkah ke atas panggung ketika sebuah tangan ramping menariknya ke belakang. Dengan alis berkerut, Xiao Ning menatap adiknya dan berkata dengan sedih, "Apa?" Xiao Yu menghela nafas dan menjawab, "Dia ada di 8 Duan Qi, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya." Mulut Xiao Ning berkedut sedikit, dia juga ragu-ragu. Tapi ketika matanya melayang ke arah Sun Er di dekatnya, yang menyambutnya adalah pemandangan dia menatap Xiaoyan dengan hangat dengan ekspresi lembut yang menyenangkan yang tidak pernah ditujukan padanya. Sambil menggertakkan giginya dengan kejam, Xiao Ning mengabaikan tangan Xiao Yu dengan kecemburuan dan kemarahan yang muncul di wajahnya yang masih agak kekanak-kanakan. "Terus, sudah lebih dari 1 tahun sejak saya mencapai 8 Duan Qi, apakah Anda pikir saya tidak bisa mengalahkannya, yang baru mencapai 8 Duan Qi?" Melihat Xiao Ning, yang wajahnya dipenuhi dengan kekeras kepalaan dan kecemburuan, Xiao Yu tahu dia tidak punya pilihan. Setelah berhenti beberapa saat, dia mengeluarkan pil hijau dan mengelusnya dengan lembut dengan sedikit keengganan, sebelum mendorongnya ke tangan Xiao Ning. Dia berbisik, "Ini adalah pil tingkat 2, bubuk peningkat Qi, yang memberikan kekuatan Douze untuk waktu yang singkat. Namun, akibatnya jika dikonsumsi, seseorang akan terbaring di tempat tidur untuk bulan berikutnya. Jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan." Setelah mendengar itu, Xiao Ning menggenggam pil itu dengan gembira, berkata, "Dengan ini, aku pasti akan memberi pelajaran pada orang itu." Xiao Ning mengerutkan kening dan memperingatkannya, "Jangan terlalu gegabah. Biarkan dia menderita sedikit. Anda tidak boleh melukainya dengan parah atau bahkan kakek tidak akan dapat melindungi Anda. Dia, saat ini bukan lagi orang cacat yang tidak berguna di masa lalu." "Ya, aku sudah tahu," kata Xiao Ning acuh tak acuh, sedikit mengangguk. Dengan senyum masam dia menatap Sun Er, dengan bangga berkata di dalam hatinya, "Aku akan memberitahumu, pria itu hanya bantal dengan kotak bersulam." SL, pepatah Cina, orang yang secara lahiriah menarik tetapi tidak berharga dengan senyum dingin. Xiao Ning menepis tangan Xiao Yu dan melompat ke atas panggung, berteriak, "Aku akan menantangmu."
Setelah mendengar itu, tatapan semua orang beralih ke Xiaoning dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat ekspresi bangga di wajahnya semakin meningkat. Melihat Xiaoning yang sedang berjalan, alis elder kedua berkerut. Menatap ke kursi tamu, dia melihat seperti yang diharapkan penatua pertama dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sambil mendesah ringan, dia menegur dalam hatinya, bodoh-bodoh. Apakah Anda masih berpikir bahwa Xiaoyan masih lumpuh tak berguna di masa lalu? Xiaoning tidak memperhatikan kerutan di wajah penatua kedua dan mengambil langkah besar ke depan. Dia dengan arogan menyeringai, Xiaoyan, biarkan aku menguji kecakapan bertarungmu. Menatap malas untuk melihat Xiaoning di depannya, Xiaoyan bahkan tidak repot-repot menjawab. Melihat Xiaoning telah mencapai tengah panggung, penatua kedua tidak punya pilihan selain dengan lantang menyatakan, Xiaoyan telah ditantang oleh Xiaoning. Xiaoyan, apakah kamu menerima tantangannya? Kau tidak akan lari dari tantanganku kan? Sun Er sedang menonton, sebaiknya kau tidak mengecewakannya. Mengelus pil yang tersembunyi di balik lengan bajunya, kepercayaan diri Xiaoning membengkak dan dengan melihat gadis cantik dan tenang di bawah, dia berkata kepada Xiaoyan dengan senyum dingin. Idiot, Xiaoyan bergumam dalam hatinya, menyikat hidungnya. Di depan semua orang, dia mengangguk dan dengan tenang berkata, saya menerima. Melihat Xiaoyan mengangguk, tetua kedua menghela nafas sekali lagi dan melambaikan tangannya. Saat dia mundur dari panggung, dia menurunkan suaranya ke volume di mana hanya mereka berdua yang bisa mendengar dan berkata, ingat, kendalikan kekuatanmu. Jangan saling melukai. Xiaoning meringkuk bibirnya sementara Xiaoyan mengangkat bahu acuh tak acuh. Saat penatua kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Perkelahian segera terjadi. Babak 42, kamu kalah dengan pengumuman itu. Tatapan semua orang beralih kedua pemuda di peron dengan penuh minat. Semua orang penasaran dengan pemuda ini yang telah menciptakan keajaiban lain setelah 3 tahun. Apakah dalam teknik Do dia memiliki bakat yang sama dengan yang dia miliki dalam budidaya Doki? Apakah dia memiliki kecepatan belajar yang sama menakutkannya? Di platform tamu, Xiao Zhan mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiaoyan di atas panggung dengan ekspresi sedikit gelisah di wajahnya. Meskipun Doki Xiaoyan telah berkembang melampaui harapan Xiao Zhan, dia belum pernah melihat Xiaoyan pergi ke aula teknik Do dan mencari teknik Do, dia juga tidak pernah melihatnya berlatih teknik Do sama sekali. Orang harus mencatat bahwa pelatihan teknik Do berbeda dari pelatihan Doki. Jika seseorang mempelajari teknik Do tingkat Huang rendah, semua yang diperlukan adalah kerja kerasnya sendiri, dipahami hanya melalui coba-coba. Namun, teknik tingkat menengah atau bahkan tinggi akan membutuhkan lebih banyak. Teknik ini membutuhkan instruksi pribadi dari instruktur teknik klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Zhan belum pernah mendengar Xiaoyan mendekati salah satu instruktur klan untuk belajar teknik Do. Di sisi lain, Xiaoning secara teratur melindungi mereka untuk mempelajari tekniknya. Untuk pemahaman Xiao Zhan, 8 Duan Xiaoning telah menguasai 3 teknik Do tingkat menengah dan 1 tingkat tinggi Huang. Salah satu dari teknik itu akan menempatkannya selangkah lebih maju dari petarung manapun di tingkat yang sama. Baginya, Xiaoyan akan dirugikan dalam pertempuran ini. Haha, pemimpin klan Xiao, apa yang akan Anda katakan? Apakah kemenangan mungkin bagi Tuan Muda, Xiaoyan? Di sebelah Xiao Zhan, Ya Fei, yang matanya terpaku pada tribun, bertanya dengan senyum lembut. Xiao Zhan menenangkan amarahnya terhadap Xiaoning dan dengan tenang berkata, Yan Er tidak terlalu mahir dengan teknik Do saat ini. Selanjutnya dia baru saja mencapai 8 Duan, sementara Xiaoning telah mencapai tahap itu selama lebih dari setahun. Sangat disayangkan tetapi saya khawatir kemungkinan putra saya menang tidak akan terlalu tinggi. Ah, benarkah? Ya Fei perlahan mengedipkan bulu matanya yang panjang, matanya yang memikat menyapu saat dia menatap malas pada pemuda berpakaian hitam yang tenang di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil, memberikan wajahnya kecantikan yang dewasa, saat dia berkata, saya tidak tahu mengapa tapi saya sangat percaya diri pada Tuan Muda Xiaoyan. Saya pikir dia bisa mengklaim kemenangan dalam pertarungan ini. Xiao Zhan terkejut, lebih tepatnya, terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mari berharap kata-kata Nona Ya Fei menjadi kenyataan. Menghadapi Xiaoyan yang masih berdiri, Xiaoning mencibir dan mengepalkan kedua tinjunya saat dia mengambil sikap agresif. Dokinya yang lemah melewatinya saat dia berlari ke depan, memberinya tatapan yang bahkan lebih mengancam.
Tidak sepatah kata pun diucapkan, kaki Xiaoning meledak dari tanah membawa dirinya dekat dengan Xiaoyan. Dan, tanpa ragu sedikit pun, Xiaoning menyatukan kedua tinjunya, masing-masing kukunya berkilau seperti logam. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter dari Xiaoyan, Xiaoning berhenti. Tangan kanannya berbentuk cakar dan membelok ke arah leher Xiaoyan. Teknik Dou tingkat Huang Tengah, merobek cakar. Xiaoyan memandang cakar yang mendekat dengan acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat satu telapak tangan melengkung ke dalam dan tiba-tiba meluruskannya, menyebabkan kekuatan dorong yang sangat besar. Merasakan tekanan luar biasa dari Douqi, wajah Xiaoning turun seolah-olah dia telah dipukuli secara fisik. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum menghentikan dirinya sendiri. Di sana, melihat dari teras atas, Xiao Zhan menatap ke bawah dengan takjub. Di sisinya, Ya Fei tersenyum manis. Dia memperhatikan dengan ama, bibir merahnya dengan lembut ditekan ke cangkir teh giok putihnya, perlahan menyesap teh. Bocah ini, dia benar-benar harta karun yang terpendam. Ya Fei merenung, bibirnya yang menawan menyeruput dari cangkirnya sekali lagi. Apa, teknik Dou apa ini? Xiaoning berkata sambil menggosok bagian yang sakit di dadanya, wajahnya memucat saat dia bertanya. Xiaoyan meliriknya dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya. Nama, Fire Palm, cukup hambar tapi tekniknya bisa melepaskan kekuatan yang cukup kuat, yang menyenangkan Xiaoyan. Wajah Xiaoning gemetar karena marah melihat Xiaoyan mengabaikannya, rahangnya terkatup rapat saat dia menyerang sekali lagi ke arah Xiaoyan. Dengan telapak tangan terentang keluar, Xiaoyan menyipitkan matanya pada Xiaoning yang melanggar batas dan membiarkan mulutnya membentuk seringai kejam. Tangan kanannya mengendur perlahan lalu menutup dengan tiba-tiba. Kekuatan tarik-menarik yang kuat muncul dari telapak tangannya. Teknik Dou level Xuan, tangan vakum. Melihat tangan Xiaoyan mendekat, Xiaoning tanpa sadar menancapkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak mencukupi. Dia merasa dirinya ditarik dan dikirim ke tinju. Tubuh Xiaoning terbang melengkung ke arah Xiaoyan yang memiliki senyum aneh terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiaoning ditarik, dia tidak bisa menahan senyum saat dia semakin dekat. Dia tertawa firasat saat Douqi mulai mengepalkan tinjunya. Tinju besi. Xiaoning berteriak dengan tinju terkepal erat. Semburan tajam ki keluar-keluar menciptakan gema yang dalam yang bergema di udara. Jika dia bisa memukul bahu Xiaoyan, dia akan melakukan kerusakan mengerikan pada lengannya. Tampaknya bagi Xiaoning bahwa Xiaoyan tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Tinju besi, teknik Dou tingkat Huang tinggi dengan jumlah kekuatan yang layak. Dibutuhkan Douqi minimal 7 duan untuk dapat belajar dan berlatih. Menyipitkan mata sedikit setelah merasakan ki yang tajam di udara, Xiaoyan menghela napas perlahan. Menyalurkan Douqi ke seluruh tubuhnya, dia berseru dalam hati, teknik Dou level Sun, telapak api. Berpikir keras dengan keyakinan, Xiaoyan meledakkan gelombang ki dari telapak tangannya. Bang! Suasana menjadi berat saat kekuatan tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok terbang Xiaoning. Kekuatan menarik dan menjijikkan pada Xiaoning segera membuat wajahnya pucat pasi. Uci, kedua kekuatan bertempur satu sama lain, membawa jalan buntu singkat. Pada akhirnya, Xiaoning akhirnya dikirim terbang kembali, jatuh ke tanah sejauh 10 meter. Tubuhnya bergetar di tanah saat dia perlahan memuntahkan darah dari mulutnya dengan erangan menyedihkan darinya. Melihat Xiaoning yang benar-benar lumpuh dan kemudian dengan tenang melihat sekeliling, Xiaoyan perlahan-lahan menurunkan tangannya dan berbicara dengan tenang, kamu kalah. Bab 43, Xiaoyan yang kuat melihat Xiaoning secara langsung tanpa berkata apa-apa, Xiaoyan diam-diam berjalan turun dari panggung. Dengan cepat, sebuah obrolan keras muncul dari penonton, yang masih belum sepenuhnya mengatasi keterkejutan sebelumnya, hati mereka perlahan mulai bergejolak dengan cepat sekali lagi. Generasi Xiao Clan yang lebih muda semuanya tercengang saat mereka melihat Xiaoning yang muntah darah. Sebagai rekan, mereka secara alami menyadari kemampuan bertarung Xiaoning. Pada generasi termuda klan Xiao, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiaoning. Namun pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Hasil tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Di antara penonton, Xiao Yu melihat Xiaoning yang kalah cepat, pipinya yang cantik menunjukkan rona merah samar saat mulutnya menganga melihat pemandangan yang luar biasa, bahkan hatinya terkejut. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan memulihkan ketenangannya,
leher putihnya yang ramping mendapatkan kembali warna kemerahan alaminya. Dia bergumam pelan, ini, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berlatih teknik Do baru sambil berusaha keras untuk mendapatkan kembali Doki aslinya? Hehe, tidak hanya Doki Tuan Muda Xiaoyan yang cukup kuat, teknik Do-nya juga sangat baik dipraktikkan. Pemimpin klan Xiao pasti menghabiskan banyak waktu untuknya. Di platform tamu, meskipun Ye Fei secara mental sudah siap sejak awal, dia dikejutkan oleh penampilan Xiaoyan. Dia dengan menggoda mengedipkan matanya saat dia menghadapi Xiao Zhan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Do yang mendalam maka ia harus memiliki instruktur yang mengetahui trik teknik Do itu. Tampaknya Ye Fei percaya bahwa Xiao Zhan telah mengajar Xiao Yan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Ye Fei tadi, Xiao Zhan tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin mengajari Xiao Yan Doji, dia tidak mungkin mengajari Xiao Yan teknik Do yang begitu menarik. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Do di klan Xiao, dia belum pernah melihat teknik Do seperti itu. Oleh karena itu Xiao Zhan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan, teknik Do yang digunakan Xiao Yan bukan dari klan Xiao. Karena itu bukan teknik Do dari klan kami, dari mana Xiao Yan mempelajarinya. Xiao Zhan memiliki kecurigaan dan melihat ke arah berbagai ahli di klan, mencari jawaban. Tapi yang dia lihat hanyalah tatapan aneh yang ditujukan padanya. Melihat tatapan di wajah mereka, Xiao Zhan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan itu, mereka mengira dia membantu Yan Er. Meringkuk bibirnya, Xiao Zhan tidak ingin memberikan penjelasan dan kembali menatap putranya. Bocah ini, dia pasti tidak kekurangan rahasia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sana, di atas panggung, tetap menjadi bentuk Xiao Ning yang masih runtuh. Penatua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena terkejut dan mengamati Xiao Yan dengan tatapan kompleks. Pria muda itu menundukkan kepalanya sebentar, wajahnya yang lembut namun muda terlihat tenang. Tidak ada jejak kebanggaan atau kesombongan yang muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Sambil menghela nafas, tetua kedua mengangkat telapak tangan yang kering tinggi-tinggi dan akan dengan keras menyatakan bahwa pertandingan telah berakhir ketika wajahnya tiba-tiba berbalik ke kiri. Di kejauhan, Xiao Ning, yang berbaring di tanah sebelumnya, tiba-tiba melompat seperti jaguar. Dokinya yang samar naik secara dramatis saat kakinya menginjak dengan kuat ke lantai panggung kayu. Berlari ke depan, setiap kali kakinya mendarat di atas panggung, serpihan kayu akan melompat dari panggung. Kedua matanya yang dingin terfokus sekali lagi pada Xiao Yan dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Saatnya kamu pergi ke neraka. Xiao Ning, berhenti. Peristiwa yang tiba-tiba membuat tetua kedua terganggu tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning dipenuhi dengan hanya kemarahan dan kebencian, dia menutup telinga terhadap tetua kedua. Mengambil keuntungan dari bubuk peningkat Qi, tingkat 2, dia menggertakkan giginya dengan marah sambil memelototi Xiao Yan, dan segera bergegas untuk menyerang. Perubahan mendadak di lapangan menyebabkan gangguan di antara penonton. Di teras tamu, Xiao Zhan dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan Douzi. Dia mengambil bubuk pengumpul Qi. Seru Ye Fei yang berpengetahuan luas setelah dia melihat peningkatan tajam tiba-tiba dalam kekuatan Xiao Ning, wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Ekspresi Xiao Zhan berubah suram. Dia membanting tangannya ke meja, retakan garis rambut terpancar keluar dari benturan. Dengan tatapan galak, dia memelototi tetua pertama. Kamu tukang pangkas tua, jika sesuatu terjadi pada putraku maka bahkan nyawa cucumu sendiri tidak akan cukup kompensasi. Saat ini, Xiao Yan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Ning. Jika Yan Er mengalami cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran aturan Xiao Ning, bahkan dengan dukungan Xiao Ning dari tetua pertama, klan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat Xiao Zhan memelototi tetua pertama, wajah keriput tetua pertama mulai gemetar. Dia mulai gagap. Jika Xiao Yan adalah Xiao Yan lemah yang sama dari sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan memunggungi tetua pertama sebelum menyerahkan orang yang memiliki kemungkinan menjadi Do Huang ini. Teriakan tetua kedua tidak berpengaruh, Xiao Ning sudah sejauh satu lengan dari Xiao Yan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan tebal doki saat dia meraung, tinju gunung besi.
Dengan peningkatan kekuatan, kali ini, tinju gunung besi mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan itu meniup kembali rambut Xiao Yan, memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang tapi dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, Xiao Yan tiba-tiba tidak mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan berdiri. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat ke depan seperti anak panah dari tali busur. Tetua kedua menghentakkan kakinya dengan marah ketika dia melihat Xiao Yan bertemu langsung dengan Xiao Ning yang masuk dan berteriak dengan frustrasi, "Idiot!" Ledakan oktan, memberikan teriakan tertahan di benaknya, tinju Xiao Yan bertabrakan dengan tinju Xiao Ning di bawah tatapan ngeri dari tetua kedua. Bang! Kedua tinju bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah Xiao Ning yang bengkok mulai berubah pucat pasi. Sekali lagi darah mulai tumpah dari mulutnya, menodai wajahnya. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan baju Xiao Yan berkibar saat dia memberikan pukulan lagi ke Xiao Ning, menghancurkannya keluar dari lapangan seperti daun di tengah badai. Melihat adegan ini, tetua kedua di peron tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan datar menghirup napas dingin. Sejak saat itu, melihat garis belakang pemuda berbaju hitam itu, dia tampak menjadi misterius. Bab 44, Anda ingin menguji saya. Melihat Xiao Ning, yang tampak seperti terlatih-tatih di tepi hidup dan mati, penonton terdiam sekali lagi. Mata para penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Tidak ada yang sepenuhnya yakin tentang apa yang baru saja terjadi, mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba mendapatkan peningkatan kekuatan dan kemudian melihatnya dengan cepat dikalahkan. Mereka tidak mengharapkan untuk melihat Xiao Ning, setelah dorongan kekuatan, menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Melihat lapangan dari panggung tamu, tangan putih mutiara Ya Fei menutupi bibir merahnya, yang besar bergerak saat seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Sungguh teknik Dou yang kuat. Level berapa itu? Tingkat Xuan. Bagaimana mungkin? Ya Fei tersentak, jantungnya berdebar saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Dou tingkat Xuan tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Ya Fei perlahan dibawa kembali ke dunia nyata. Sekali lagi mengalihkan pikirannya ke teknik Dou Xiao Yan sebelumnya, alisnya berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, teknik Dou tertinggi klan Xiao adalah teknik level Xuan Fissure of the Lion yang sesuai dengan metode Qi level Xuan. Singa yang mengamuk. Benar, berdasarkan apa yang saya lihat, teknik Dou itu jelas bukan Fissura singa. Ya Fei menatap cangkir teh gioknya yang diletakkan dengan lembut di tangan putih lilinya. Entah dari mana sebuah pemikiran muncul di benaknya, mungkinkah teknik Dou itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Zhan? Matanya yang indah dengan malas berkibar saat dia melirik Xiao Zhan dengan memiringkan kepalanya. Sambil melihat, dia bisa menangkap kejutan sesaat di wajah Xiao Zhan saat dia juga menyadari bahwa teknik itu bukan teknik klan. Jika Xiao Zhan tidak mengajarinya, Ya Fei merenung, dadanya yang berkembang dengan baik condong ke bawah saat kuku gioknya melilit cangkir tehnya. Saat dia mengingat kemahiran yang ditunjukkan Xiao Yan dengan teknik Dou itu, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hati, lalu bocah ini, dia memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya. Jika tidak, teknik Xuan level Dou tidak dapat dikuasai secepat itu melalui coba-coba dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Dou tingkat Xuan, kekuatan pria misterius itu harus berada pada tahap Douling. Kita harus menyelidiki masalah ini. Ya Fei mempertimbangkan, saat dia dengan anggun meletakkan cangkir teh gioknya setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan cermat, dia berpikir, anak nakal kecil ini, dia menjadi lebih misterius setiap hari. Saya tidak bisa tidak penasaran. SL, Douling adalah tingkat di atas Dadoushi yang merupakan tempat ayah Xiao Yan berada. Ya ampun, Yan milikku ini, dia semakin sulit untuk dilihat. Di samping Ya Fei, Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas dalam diam. Eksekusi putranya dari teknik Dou sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga dia diam-diam bersorak ketika dia melihat itu. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Dou itu setara dengan teknik Dou level Xuan Xiao Clan, Fissure of the Lion. Perlahan menggelengkan kepalanya, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, pikirnya, aku takut ada seseorang yang mengajari Yan di belakangku. Tapi siapa yang mengajarinya?
Xiao Zhan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa tidak melihat ke Sun Er yang jauh. Pada saat ini, gadis kecil itu sedang meletakkan pipinya di tangannya, senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan yang berdiri di pusat perhatian. Mungkinkah itu dia? Benih keingintahuan ditanam di benaknya. Memikirkan seberapa dekat Sun Er dan Xiao Yan, Xiao Zhan dengan paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan menghirup udara pengap saat lengan batunya yang keras perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai perlahan turun dan kembali menjadi kain halus seperti sutra. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergegas ke depan dan mengambil Xiao Ning yang tidak sadarkan diri. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Jika dia tidak mempelajari dua teknik Dou tingkat Xuan, maka tangan kanannya sendiri akan patah oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya maka dia tidak punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Memasukkan tangannya kembali ke sakunya, Xiao Yan berjalan melewati tetua kedua yang tercengang, bertanya, pertempuran telah berakhir, kan? Meneguk, tetua kedua sadar kembali dan mengangguk sekali. Saat dia mulai mengumumkan bahwa pertempuran telah berakhir, dia diinterupsi. Tahan. Di bawah peron, Xiao Yu membawa Xiao Ning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Penatua kedua mengerutkan alisnya. Xiao Yu, apa yang kamu inginkan? Menyerahkan Xiao Ning yang tidak sadarkan diri kepada anggota klan lain, Xiao Yu melompat ke peron dengan penuh semangat. Dendam yang dia simpan terhadap Xiao Yan jelas terlihat. Xiao Ning adalah sepupumu yang lebih tua, bagaimana kamu bisa memukulinya dengan begitu kejam? Mendengar pertanyaan Xiao Yu, Xiao Yan mencibir sementara senyum jahat muncul di wajahnya, meskipun ini seharusnya hanya sebuah tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah sekali, dia menelan ki gathering powder dan menyerangku dalam keadaan menyala. Apakah Anda benar-benar berpikir dia menunjukkan belas kasihan kepada saya? Jika saya tidak melawan, apakah Anda akan marah karena saya terluka? Apakah Xiao Ning adalah manusia sedangkan aku, Xiao Yan bukan? Xiao Yu, selain bias terhadapku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Dibombardir dengan pertanyaan seperti petasan di tali, pikiran Xiao Yu menjadi lamban. Pipi merahnya yang cantik memutih lalu dengan cepat memerah karena marah. Dengan sikapnya yang arogan, dia tidak pernah diceramahi di depan umum sebelumnya. Saat dia menghembuskan napas untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, aku tidak peduli dengan omonganmu, aku hanya tahu bahwa kamu telah melukai adik laki-lakiku. Jadi sekarang, saya menantang Anda. Jika Anda memiliki keterampilan, maka terimalah tantangan saya. Xiao Yu, tarik tantanganmu, ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi bagi mereka yang berada di bawah level Dou Ce, kamu tidak memenuhi syarat. Penatua kedua menegur dari samping. Xiao Yu menolak untuk mundur. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil memelototi Xiao Yan, jangan bilang kamu tidak berani menerima. Wanita idiot ini. Dalam hati marah, Xiao Yan mengutuk dalam kemarahan, pertempuran pertamanya dengan Xiao Ning telah menghabiskan banyak Dou Qi-nya dan sekarang dia akan bertarung dengan bintang 3 Dou Ce. Dia jelas dirugikan, tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita. Menatap dingin pada Xiao Yan, Xiao Yu merasakan sedikit kegembiraan dan secara terbuka mencibir padanya. Menyikat hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiao Yan berkedut sedikit dan pupil hitamnya berkilauan. Saat Xiao Yan mulai mempersiapkan dirinya untuk memukuli wanita berkaki panjang itu, lonceng perak seperti tawa terdengar saat seseorang dengan lembut melayang ke peron. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron, sepupu Xiao Yu, saudara Xiao Yan sudah lelah namun kamu masih menantangnya. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan darinya? Sepupu Xiao Yu, jika kamu benar-benar ingin bertarung. Seseorang, lalu mengapa kamu tidak membiarkan Sun Er bermain denganmu? Babak 45, final dengan tatapan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke platform tinggi yang mendarat di samping Xiao Yan. Matanya yang indah bergerak dengan lembut sementara bibir merahnya yang cantik membentang menjadi senyuman yang elegan. Melihat Sun Er melompat, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya dan bertanya, mengapa kamu harus berlari ke sini? Sun Er membentuk senyum tipis. Tidak menjawab, matanya melirik ke Xiao Yu, yang wajahnya sekarang terlihat rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, Xiao Yu Biao Jie, dibandingkan dengan Xiao Yan,
usiamu sedikit lebih tua dan kamu bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dengan kondisi seperti ini, tantangannya sedikit tidak masuk akal. Jika Xiao Yu Biao Jie membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres maka Sun Er akan dengan senang hati membantumu. Mendengar ini wajah menawan Xiao Yu menjadi berat sementara alisnya berkerut. Melihat Xiao Yan dengan mata tajam dia mencibir dan berkata, "Jangan bilang, kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita." Alis Xiao Yan berkedut. Di matanya, kilatan tak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin menahan wanita ini ke tanah dan mempermalukannya. Cukup, sementara ketiganya berdebat, tetua kedua mengeluarkan teriakan marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka katakan. Dengan ekspresi muram, tetua kedua yang marah berjalan ke arah mereka. Beralih ke Xiao Yu, dia berteriak dengan marah, "Di panggung ini, kamu tidak memiliki hak untuk menantang siapapun. Kembali segera. Jika Anda menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, Anda akan dipaksa untuk tinggal di dalam rumah Anda selama sebulan." Setelah melampiaskan kemarahannya pada Xiao Yu, penatua kedua menghela nafas lega. Memutar kepalanya, dia tanpa daya memperhatikan Sun Er, yang sedang memutar-mutar sehelai rambut hitamnya yang halus sambil memaksakan sebuah senyuman. "Nona muda Sun Er, kamu juga harus turun. Tantangan Anda juga melanggar aturan." Sun Er mengangkat bahu acuh tak acuh. Mengangguk dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia berbalik ke Xiao Yan dan diam-diam menarik wajah aneh meninggalkannya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh tetua kedua, menggigit bibir merahnya, Xiao Yu yang menawan merasa bersalah. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi, "Kecil, tunggu saja." Melihat akhir yang lucu, tetua kedua menghela nafas panjang. Memutar kepalanya, dia melihat pelaku yang memasang wajah polos. Memaksa tersenyum kecil, tetua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, "Xiao Ning secara ilegal minum pil. Oleh karena itu mulai hari ini dia akan dikurung di dalam ruangan selama 3 bulan. Setelah penatua selesai berbicara, bisikan meletus. Dia berteriak sekali lagi, tantangan telah berakhir, Xiao Yan telah menang. Mengenai penjelasan yang tidak perlu tentang apa yang terjadi, Xiao Yan sebenarnya tidak memberikan pendapat. Setelah mendengar deklarasi berakhirnya upacara kedewasaan, dia berjalan turun dari mimbar. Semua anggota penonton, di tribun, menatap pemuda itu. Melihat kembali ke mata ketakutan klannya, Xiao Yan mengusap hidungnya sambil tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiao Yan berakhir, berbagai anggota klan naik ke atas panggung. Namun, di bawah bayang-bayang kinerja Xiao Yan, prestasi anggota klan lainnya meredup. Akhirnya, Sun Er muncul di atas panggung dan menyebabkan keributan yang cukup besar. Dou Ze yang berusia 15 tahun, pencapaian ini hanya sedikit dari pencapaian Xiao Yan di masa lalu. Meskipun pencapaian Sun Er masih cukup luar biasa, banyak yang menghadiri upacara itu tahu bahwa dia adalah mutiara paling cemerlang klan. Oleh karena itu, meskipun mereka masih terkejut, mereka tidak terlalu terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka di akhir penampilan Xiao Yan. Upacara pendewasaan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi dengan suara kekaguman sebelum dikosongkan dengan cepat. Namun, sepasang mata yang putus asa terus menatap pemuda berbaju hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir dari Coming of Age Ceremony, Xiao Yan menghela nafas dalam diam. Semua tatapan ini tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri untuk pergi. Hari ini, tampilan Xiao Yan GG benar-benar membuat orang tercengang. Bau harum tiba di dekatnya dan tawa lembut Sun Er seperti lonceng perak menyapu Xiao Yan. Menyentuh hidungnya Xiao Yan mulai tertawa. Awalnya, saya juga percaya bahwa Xiao Yan GG tidak tahu teknik Do tetapi siapa yang mengira bahwa Anda menyembunyikannya dengan sangat baik. Membawa tangannya yang halus di belakang punggungnya, Sun Er mengikuti di belakang Xiao Yan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Senyumnya penuh emosi, "Haha, aku sama sekali tidak tertutup sepertimu, Sun Er. Terakhir kali di aula teknik Do itu juga tidak terlalu umum." Sudut mulut Xiao Yan melengkung ke atas saat dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Sun Er berhenti. Matanya yang indah membentuk bulan sabit saat dia tertawa keras dan berkata, "Pengetahuan Xiao Yan GG benar-benar seimbang.
Jika Anda benar-benar tertarik dengan teknik Do itu maka Sun Er dapat mengajari Anda. Mengangkat bahunya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah tidak akan membantu. Ini adalah sesuatu yang saya mengerti dengan jelas. Bagaimana dengan metode Qi? Penolakan Xiao Yan tidak terduga untuk Sun Er tetapi matanya yang hitam dan cerdas berputar sebelum dia mendapat ide. Berhenti, Xiao Yan menyipitkan mata dan berkata dengan ambigu, tidakkah kita bisa pergi ke aula metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Petik 2. Teknik tertinggi klan Xiao hanyalah level menengah Xuan, Raging Lion. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk mendorong sehelai rambut hitamnya yang halus ke samping. Dia mengerucutkan mulut mungilnya dan dia sepertinya memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut, Sun Er bisa mencoba untuk mendapatkan metode Xuan Qi tingkat tinggi untuk Xiao Yan GG, bagaimana? Gadis ini, benar-benar kaya. Tingkat Xuan tinggi, setidaknya itu akan menelan biaya beberapa ratus ribu. Menghela nafas dalam hati, Xiao Yan memaksakan sebuah senyuman. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu dengan Yao Lao, mungkin akan cukup sulit baginya untuk menjembatani kesenjangan antara Sun Er dan dia. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang misterius Sun Er adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Dia diam-diam membelai cincin sederhana dan tanpa hiasan. Ketenangan memenuhi hatinya saat dia tahu bahwa cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi kuat kembali. Menatap Sun Er, Xiao Yan tertawa. Menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya yang lembut menahan keterikatan yang keras kepala, tidak perlu. G ini akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menjadi kuat. G, kakak Sun Er berhenti. Mengedipkan matanya yang tajam, dia menatap punggung Xiao Yan yang tak henti-hentinya. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya, pada akhirnya, Xiao Yan GG, kamu benar-benar memiliki orang misterius di belakangmu. Ya, apakah saya perlu memeriksanya? Dengan tatapan agak termenung, dia mendekatkan jari ke dahinya. Setelah berdiri diam beberapa saat, Sun Er menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebaiknya biarkan dia sendiri. Saudara Xiao Yan membencinya ketika orang lain mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakiti saudara. Bab 46, Xiao Yan yang marah setelah upacara kedatangan usia, Xiao Yan akhirnya bisa mengambil nafas. Hari-harinya yang biasanya penuh dengan latihan menjadi santai. Meskipun bahan-bahan yang sebelumnya dia beli untuk Foundation Elixir hampir habis, Xiao Yan tidak mempertimbangkan untuk membeli lagi. Dia sekarang akhirnya melangkah ke Duan Qi ke-8 dan pada tingkat ini manfaat dari Yayasan Elixir hampir tidak ada apa-apanya. Sekarang meskipun Yayasan Elixir telah kehilangan kegunaannya, Yao Lao menahan diri untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Sebaliknya, dia memberitahu Xiao Yan untuk menggunakan periode waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Cara latihan yang benar adalah berlatih dalam pertarungan dan istirahat di antara mereka. Melatih diri sendiri sampai mati mungkin menjadi bumerang dan menuntun seseorang ke jalan yang salah. Selama hari-hari yang santai dan bahagia ini, Xiao Yan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa bosan setengah mati tetapi dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Setiap hari, dia hanya akan menemani Sun Er berkeliaran di kota. Namun, terkadang dia pergi ke belakang gunung untuk melatih teknik Do-nya. Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menjadi fokus keluarga Xiao. Kemanapun dia pergi, tatapan hormat menempel padanya seperti bayangan. Dan beberapa salam hormat di sana-sini membuat Xiao Yan bertanya-tanya pada perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah penampilannya. Peng, di hutan lebat dan rimbun di pegunungan belakang, bayangan seperti monyet yang tampak kuat menghindar dan melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Itu bergerak melalui hutan dengan cepat dan gesit, menghindari semua rintangan di jalurnya. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, pukulan yang mengandung ki dan kekuatan ganas memecahkan batang pohon yang lebarnya setidaknya 2-3 meter. Retakan di pohon menyebar terus-menerus, dan akhirnya, dengan bang, pohon itu patah menjadi 2. Dengan gesit menghindari pohon yang tumbang, Xiao Yan melompat ke atas batu. Dia mengarahkan tangan kanannya ke pakaiannya yang tergantung di pohon tumbang dan spiral kekuatan tiba-tiba muncul, menarik pakaian itu ke telapak tangannya. Menyeka keringat dari alisnya,
Xiaoyan mengeluarkan embusan udara dan perlahan mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaiannya dengan berantakan, alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah luar hutan dan tertawa kecil. Mulut Xiaoyan berkedut menjadi senyum muram saat dia menyingkirkan dedaunan di pundaknya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Di luar hutan, cahaya matahari jatuh ke tubuhnya, merembes ke tulang-tulangnya dan memberikan perasaan nyaman yang hangat jauh di lubuk hatinya. Menutup matanya saat ia menyesuaikan diri dengan sinar matahari, Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok wanita di atas batu tidak terlalu jauh darinya. Matahari menyinari sosok halus gadis jangkung anggun itu, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan, terutama sepasang kakinya yang panjang, ramping, dan Melihat ke arah Xiao Yu yang sedang duduk diam di atas batu, Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan perlahan berjalan menuju batu raksasa. Dia menatap keindahan tanpa ekspresi, tatapannya jatuh sangat lama pada sepasang kaki sensualnya, berlama-lama di sana selama lebih dari beberapa saat. Dia kemudian terisak dan mengeluarkan komentar angkuh, "Kakimu indah. Tidak perlu memamerkannya." Hanya dengan beberapa kata, wajah dingin Xiao Yu yang menawan berubah menjadi gelap. Dadanya sedikit naik turun, Xiao Yu menggigit giginya dan dengan dingin menjawab, "Apakah kamu tahu mengapa aku datang mencarimu?" "Untuk memukulku." Menarik tangannya dari hidungnya, Xiaoyan dengan santai menebak, tertawa kecil. "Kakakku terluka parah oleh pukulanmu dan sekarang terjebak di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Karena kamu begitu kejam, aku, sebagai saudara perempuannya, tidak bisa membiarkan dia dipukul tanpa imbalan." Sepasang mata indah Xiao Yu memelototi Xiaoyan, penuh kebencian. Mulutnya membentuk seringai sinis, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan mencibir, "Kalau begitu katakan padaku, dari sudut pandangmu, dalam hal seperti itu haruskah aku tetap diam dan menerima serangannya, membiarkan dia mematahkan lenganku dalam prosesnya?" Xiao Yu menggigit bibir merahnya. Dia masih keras kepala menatap Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan kebencian tidak berkurang sedikit pun. "Tidak, jika dia benar-benar menghancurkan lenganku, hatimu hanya akan berduka untukku yang tidak beruntung paling lama beberapa menit. Kemudian, Anda tidak akan merasa bersalah. Anda bahkan tidak akan peduli jika saya lumpuh selama sisa hidup saya." "Haha, masih cerita lama yang sama lagi. Kamu, Xiao Yu, dengan kepribadian sepertimu, yang suka membeda-bedakan tanpa alasan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar sangat membenci orang sepertimu. Jika saudaramu adalah manusia, bukankah aku juga manusia?" Kemarahan Xiaoyan meningkat dengan setiap kalimat dan pada akhirnya, dia tidak bisa tidak menggunakan bahasa vulgar. "Persetan denganmu, dada besar tapi tidak punya otak, itu cara terbaik untuk menggambarkan wanita bodoh sepertimu. Xiaoyan, dasar kecil, tutup mulutmu." Wajahnya berkerut karena marah, berubah menjadi hijau dan putih karena frustrasi. Akhirnya, Xiao Yu menyerang, tidak mampu menahan Xiaoyan lagi setelah serangan kutukan terakhirnya. Melihat wajah cantik Xiao Yu berubah pucat, mata Xiaoyan dipenuhi dengan kemarahan yang membara saat dia mencibir dan memukul bibirnya, hatinya sedikit gembira. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu perlahan memadamkan amarah di hatinya dan menggunakan kaki panjangnya yang menggoda untuk melompat turun dari batu. Dia menggertakkan giginya ketika dia berkata, "Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan kecil sepertimu pergi dengan mudah hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan, dengan anggun menggerakkan tubuhnya yang halus, kaki kanannya terentang ke depan dengan peluit udara saat dia dengan kejam mengarahkan tendangan ke kedua kaki Xiaoyan. Dengan gerakannya yang tiba-tiba, Xiaoyan hanya bisa mengutuk dan dengan cepat melompat mundur, nyaris menghindari tendangan Xiao Yu. "Huff, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, kamu hanyalah 8 Duan Qi. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kesombonganmu bisa mencapai setinggi langit." Melihat Xiaoyan, yang terus-menerus menghindari serangannya, dia tertawa dingin saat kakinya yang panjang dan ramping menari-nari di udara seperti badai. Tendangan keras itu membawa hembusan angin kencang, melemparkan dedaunan ke tanah. Xiao Yu, yang memiliki kekuatan Douze bintang 3, jauh lebih kuat dari Xiao Ning. Dalam serangan gencar yang begitu cepat, Xiaoyan bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, dia hanya bisa menghindar. Meskipun hanya mampu menghindari serangan tanpa henti Xiao Yu, wajah Xiaoyan tetap tenang. Dia sedikit menyipitkan mata dan dengan tatapan tajam dia terus-menerus mencari kelemahan lawannya untuk dieksploitasi.
Xiao Yan memblokir rentetan tendangan terus-menerus Xiao Yu dengan tangannya, tapi dengan setiap pukulan lengannya menjadi sedikit lebih sakit. Sungguh, sepertinya Xiao Yu bukanlah orang yang benar-benar idiot, dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Xiao Yan dan meskipun serangannya tampak agresif, mereka paling banyak akan menyebabkan cedera jangka pendek. Melihat sosok Xiao Yan yang buru-buru mundur, bibir merah Xiao Yu terangkat puas. Dia berjingkat ke depan sedikit dan sekali lagi dengan ganas bersiap untuk melancarkan serangan. Tetapi ketika dia memulai serangannya, Xiao Yan, yang telah menghindarinya sejak awal, tiba-tiba berubah dari domba jinak menjadi serigala ganas. Dengan telapak tangan melengkung Xiao Yan menunjuk ke arahnya, Xiao Yu merasakan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menariknya dan dia tersandung ke depan. Saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, Douqi di tubuh Xiao Yu dengan cepat berkumpul di kakinya. Dia akan berdiri kokoh di tanah, namun, gaya hisap tiba-tiba menghilang dan sebagai gantinya adalah kekuatan dorong yang kuat. Dengan tarikan dan dorongan, Xiao Yu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur beberapa langkah, tiba-tiba jatuh dan mendarat di pantatnya. Tiba-tiba didorong oleh ledakan keterampilan Xiao Yan yang tiba-tiba, Xiao Yu tampak sangat terkejut. Dia benar-benar lupa untuk segera bangkit kembali dan ketika dia akhirnya tersadar dari linglung dan mencoba untuk bereaksi, sosok yang menyerupai harimau ganas turun dari langit dan menjepitnya dengan kencang ke tanah. Brengsek, tuan ini akan memuh hari ini. TL, perhatikan bahwa novel ini tidak. Saya akan membiarkan bab berikutnya menjelaskannya. Memar di wajah dan luka di sekujur tubuhnya membuat Xiao Yan menarik napas saat kedua tangannya menjepit denyut nadi Xiao Yu di pergelangan tangannya yang pucat. Bab 47, penghujatan Xiao Yu terkejut setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yao. Dengan setiap detik yang berlalu, saat dia berjuang melawan pemegangnya dengan sekuat tenaga, wajahnya menjadi lebih merah karena tenaga dan kemarahan. Namun, Xiao Yan terbukti lebih kuat, dia mulai menjepit lebih erat ke pergelangan tangan Xiao Yu, menyebabkan tangannya perlahan mati rasa. Setelah sia-sia berjuang untuk waktu yang singkat, Xiao Yu terpaksa menyerah pada usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu, menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dadanya yang besar sedikit naik turun, saat dia memarahinya, kecil. Biarkan aku pergi. Xiao Yan membuka mulutnya, meringis pada gelombang rasa sakit yang membasuh memar yang disebabkannya. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan melihat ke bawah sambil mencibir. Biarkan kamu pergi. Apakah saya dipukul untuk apa-apa? Aku bilang aku akan memuh hari ini. Untuk meminta seseorang yang bertahun-tahun lebih muda darinya menjebaknya dan juga membuat orang itu mengancam berulang kali untuk memnya, Xiao Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangannya, Xiao Yu masih tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menatap ke arahnya dan mendengus pada absurditas situasi. Kamu kecil, kamu bahkan belum dewasa. Katakan hal-hal itu ketika Anda sudah benar-benar dewasa. Dengan kejantanannya dipertanyakan, Xiao Yan segera mengerutkan alisnya. Menurunkan kepalanya, dia dengan jahat menjawab, kamu ingin mencoba aku. Merasa agak terancam oleh tatapan intens Xiao Yan, Xiao Yu menelan ludah. Menjadi orang yang arogan, dia tidak akan tunduk. Dia malah dengan keras kepala mengangkat dagunya yang seputih salju dan dengan senyum dingin mengejek, jika kamu berani mencoba, aku akan mengebirimu. Mengerucutkan bibirnya, Xiao Yan merasa frustrasi saat dia menatap wanita ini. Jika ditanya, Xiao Yan, meskipun sangat kesal dengan Xiao Yu, tidak ingin melakukan kejahatan mengerikan seperti pemerkosaan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia masih sepupunya yang lebih tua. Tapi, mengingat situasinya, jika Xiao Yan mundur, bukankah dia tidak akan menderita apa-apa? Mata sedikit menyipit, Xiao Yan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan keras, dia mendorongnya ke bawah dan menekan dirinya dengan kuat ke tubuhnya. Gerakan tiba-tiba Xiao Yan mengejutkan Xiao Yu dan mulutnya terbuka sedikit, dia masih belum menyadari keterkejutannya karena dilanggar. Saat Xiao Yan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba diam, dia dengan cepat menjepit kedua tangannya dengan tangan kirinya ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya meliuk-liuk di kaki ramping panjangnya, membelai mereka. Xiao Yan telah lama memahami satu hal, dia menempatkan nilai tinggi pada kakinya, sangat tinggi sebenarnya, bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa mereka menjerat hati pria. Saat merasakan tangan Xiao Yan di kakinya, Xiao Yu menegang, sebelum mengeluarkan jeritan keras.
Dengan telinganya yang sedikit berdenging, Xiaoyan selesai menyentuhnya dan melompat menjauh seperti monyet, lalu dengan cepat melarikan diri menuruni gunung. Dia tahu dia akan menjadi gila setelah perawatan seperti itu. Ceritan berlanjut cukup lama sebelum perlahan mereda. Wajah Xiaoyu merona merah karena marah dan matanya berkobar-kobar dengan amarah putih yang membara saat dia menatap ke bawah kekaburan yang nyaris tak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan tajam berteriak, "Xiaoyan, kau kecil. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping." Sosok yang jauh tetap diam, menghilang secara diam-diam dari bidang penglihatannya segera setelah itu. Petik 2, tanda seru petik 2. Menyaksikan sosok Xiaoyan menghilang, wajahnya berubah jelek saat dia menghancurkan tanah di sebelahnya dengan kedua tinjunya. Setelah melampiaskan amarahnya dengan memukul pemandangan di dekatnya, untuk beberapa saat, Xiaoyu akhirnya tenang. Dia tersipu melihat ke bawah pada beberapa cetakan tangan yang tidak jelas menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan mati rasa di kakinya. Xiaoyu mengatupkan giginya dan menopang dirinya, melawan perasaan lemah yang menyiksa tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Bukan saja dia gagal memberi pelajaran pada bocah kecil itu, dia juga dimanfaatkan olehnya. Hasil pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Memikirkan kembali tindakan Xiaoyan, Xiaoyu merasa malu dan marah. Namun kali ini, dia tidak menghunus pedangnya dan mengejarnya seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa sekarang dan secara alami tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa pahanya telah disentuh oleh bocah itu. Xiaoyu berdiri di sana berpikir sebentar, sebelum menghentakkan kakinya dan mengutuk dengan suara rendah, "Kecil, lebih baik kau tidak memberiku kesempatan. Kalau tidak, itu tidak akan cantik." Xiaoyu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitamnya yang halus tertiup angin. Dia membersihkan pakaiannya yang berantakan, meluruskannya sedikit lalu dengan agak sedih mulai perlahan menuruni gunung. Setelah gelisah melarikan diri menuruni gunung, Xiaoyan dengan cepat di balik semak-semak di kaki gunung dengan butiran keringat dingin mengalir di punggungnya. Tidak sampai dia melihat Xiaoyu lewat dia bisa menghela nafas lega. Dia menggosok hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya di dadanya dan meraih lengannya yang lain. Memandang dengan ekspresi melamun di wajahnya dia berbisik, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menyentuhnya sekarang terasa jauh lebih baik. "Ai, di depan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan amarahku. Sepertinya keluhan masa kecilku benar-benar lebih dalam dari biasanya." Xiaoyan tertawa getir saat dia memutar lehernya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali keadaan pikirannya yang tenang, dia perlahan-lahan keluar. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam bersandar di pohon di kejauhan. Dia dengan canggung tertawa, "Sun Er, apa yang kamu lakukan di sini?" Sun Er yang jauh dengan malas bersandar di pohon. Sabuk ungu di pinggang kecilnya mengalir bebas tertiup angin saat matanya yang indah menyapu Xiaoyan. Senyum palsu tersungging di wajahnya saat dia berkata, "Xiaoyan GG, aku baru saja melihat Xiaoyu dengan marah lewat. Mungkinkah Anda memprovokasi dia lagi?" Dengan malu menyentuh hidungnya, Xiaoyan berjalan ke depan dan dengan datar melemparkan, "Siapa yang tahu mengapa dia dalam suasana hati yang buruk lagi?" Melihat Xiaoyan yang tertawa, Sun Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiaoyan GG bersama Xiaoyu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiaoyan merasa sedikit bersalah tapi dia dengan polos mengangkat bahunya dan berkata, "Kau tahu, aku terpaksa." Tertawa ringan, Sun Er mengerucutkan bibir kecilnya. Tangannya dipegang di belakang punggungnya, kecantikan anggun gadisnya agak mengharukan. Besok adalah hari untuk pergi ke paviliun metode Qi untuk mencari teknik baru. Xiaoyan GG harus bersiap. Dia berkata ketika dia pergi tetapi suaranya tetap ada. Bab 48, Paviliun Metode Qi berdiri di dalam kelompok. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat paviliun kolosal di depannya dan menghela nafas, mengagumi pemandangan menakjubkan di depannya. Pada tanda di depan gedung ada 3 kata terukir, Paviliun Metode Qi, yang memancarkan keagungan kuno. Papan nama di depan memiliki rona sedikit kuning dan ditambah dengan keripik dan penyok yang menutupi tubuhnya, jelas bahwa tempat ini telah melalui perubahan waktu. Ini adalah tempat paling penting di seluruh klan Xiao, Paviliun Metode Qi.
Setiap metode Qi yang telah dikumpulkan klan selama ratusan tahun terakhir semuanya disimpan di sini. Teknik-teknik ini adalah dasar di mana klan Xiao mengamankan statusnya hingga hari ini. Sebagai tempat paling penting dari klan, keamanan di pavilion sangat ketat. Pada setiap hari, itu pada dasarnya adalah tempat terlarang yang bahkan anggota klan Xiao dilarang masuk. Hanya setelah upacara kedewasaan, tempat ini akan dibuka sementara untuk klan. Menyipitkan matanya, Xiaoyan dengan singkat menyapu pandangannya ke beberapa sudut tersembunyi pavilion yang disembunyikan oleh bayangan. Persepsi jiwanya yang tajam memberitahunya bahwa setiap gerakan yang dilakukan di tempat ini diawasi dengan ketat oleh para penjaga yang menyembunyikan diri. Di beberapa tempat tersembunyi di dalam pavilion, Xiaoyan memperhatikan bahwa aura kuat bersembunyi tak terlihat. Tampaknya klan benar-benar sangat menghargai pavilion metode Qi ini. Sedikit memutar kepalanya, Xiaoyan bertukar pandang dengan Sun Er. Keduanya melihat sedikit senyum di mata yang lain. Jelas, penjaga yang bersembunyi di daerah sekitarnya telah terdeteksi oleh mereka berdua. Saya telah mengumumkan aturan tentang masuk ke pavilion metode Qi berkali-kali di masa lalu, jadi saya tidak akan mengulanginya secara mendetail lagi. Singkatnya, setelah memasuki pavilion metode Qi, kalian semua harus kembali dalam waktu 2 jam. Selain itu, setiap orang hanya diizinkan menggunakan satu metode Qi yang sesuai dengan atribut mereka. Anda tidak boleh mengambil lebih dari itu. Jika ada yang mencoba menyelinap pergi dengan lebih banyak, orang itu akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metode Qi. Karena itu, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Berdiri di puncak tangga, tatapan memerintah Xiaozan menyapu para pemuda di bawahnya saat dia mengatakan ini dengan nada serius. Ya. Kelompok itu berteriak dengan penuh semangat sebagai jawaban. Semua orang menatap pavilion raksasa dengan keinginan bermata berapi-api. Memperoleh metode Qi yang lebih baik setara dengan mendapatkan awal yang lebih baik dari rekan-rekan seseorang, secara langsung menempatkan diri mereka di depan. Ini selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan setiap anggota klan. Karena kalian semua jelas tentang aturannya, mari kita mulai. Xiaozan mengangguk puas. Dia mundur selangkah dan memperlihatkan pilar batu yang ada di depan pintu pavilion. Pilar itu tingginya sekitar 1 meter dan di atasnya terdapat bola kristal bening. Dengan kibasan tangannya, dua penjaga yang berada di belakang mulai mendorong pintu hitam besar itu. Pintu-pintu itu berderit pelan saat perlahan terbuka. Setelah menentukan atributmu, kamu dapat memasuki pavilion. Ingat, saat masuk, ikuti bagian yang ditandai dengan atribut Anda yang sesuai. Jangan secara tidak sengaja mengembara ke jalan yang salah. Menganggukkan kepalanya ke arah kerumunan, Xiaozan memberi isyarat agar ujian dimulai. Melihat sinyal Xiaozan, seorang pemuda di depan dengan bersemangat melompat ke tangga. Saat dia meletakkan kedua tangannya ke bola kristal, cahaya hijau samar dikeluarkan. Atribut angin. Oke, kamu boleh masuk. Xiaozan melirik bola kristal itu dan mengangguk sambil tersenyum. Karena seseorang telah memimpin, semua orang di bawah tidak bisa lagi diam. Satu persatu, mereka bergegas menaiki tangga, dan setelah menentukan atribut mereka, mengerumuni pavilion metode Qi secara massal. Melihat kerumunan tipis di sekelilingnya, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er. Mari kita lihat teknik apa yang bisa kita dapatkan. Sun Er dengan manis mengulurkan tangannya. Metode Qi klan sebenarnya tidak menarik sedikit pun. Namun, karena Xiaoyan tertarik, dia akan dengan senang hati menemaninya. Karena pasangan itu tidak terburu-buru, baru setelah semua orang masuk, mereka mulai berjalan perlahan menaiki tangga. Melihat ini, Xiaozan hanya bisa memberi mereka tatapan tak berdaya. Xiaoyan menyeringai lebar pada Xiaozan dan menyentuh bola kristal dengan telapak tangannya. Lampu merah menyala, beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, menyala, menandakan afinitas untuk atribut api. Xiaozan sudah mengetahui atribut putranya sendiri, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan sedikit anggukan, matanya tiba-tiba melesat melintasi area sekitarnya dan kemudian dia secara tidak mencolok mengambil langkah ke depan. Sambil batuk, Xiaozan membungkuk ke depan dan berkata dengan suara lembut, "Jalan api, jalan 3, kamar 43. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaozan, Xiaoyan awalnya terkejut, tetapi segera merasa lucu ketika dia menyadari bahwa ayahnya sebenarnya menyalahgunakan wewenangnya untuk putranya. Setelah memberikan anggukan yang hampir tidak terlihat, Xiaoyan berdiri di samping untuk mengamati. Sekarang giliran Sun Er untuk diuji.
Sun Er memandangi bola kristal yang berkilau itu dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, saat dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan enggan, dia dengan ringan mendorong bola kristal dengan jari yang ramping. Mengikuti sentuhan Sun Er, bola kristal yang baru saja diam tiba-tiba meledak dalam cahaya merah lagi. Untuk sesaat, bola menjadi panas dan menyilaukan seperti bola api. Terkejut dengan bola kristal yang sekarang telah berubah menjadi bola api, mulut Xiao Zhan terbuka sedikit saat dia tanpa sadar menarik napas tajam. Bola api itu bertahan untuk waktu yang singkat dan hanya sampai Sun Er menarik jarinya, api itu perlahan mulai mati. Setelah cahaya padam, orang bisa melihat berbagai retakan tipis menutupi seluruh bola kristal. Dengan getir menatap bola kristal yang hampir pecah, Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas. Melihat Sun Er dengan tatapan yang sepertinya dipenuhi dengan makna tersembunyi, dia melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan masuk. Tes, tubuh api yang begitu murni. Sayang sekali dia tidak dilahirkan dengan ketertarikan pada atribut kayu. Kalau tidak, dia akan menjadi alkemis yang terlahir secara alami. Sementara Xiao Yan tetap shock dengan kejadian yang terjadi di hadapannya, dia mendengar suara Yao Lao yang penuh dengan keheranan. Mengangguk dalam hati, Xiao Yan menatap Sun Er yang berjalan ke arahnya. Sambil mengangkat bahu, dia berbalik dan berjalan ke paviliun metode Qi. Mata Xiao Zhan terpaku pada dua orang yang berjalan berdampingan ke paviliun metode Qi dan kemudian kembali untuk melihat bola kristal. Itu akhirnya pecah menjadi beberapa bagian dengan suara kaca. Dia membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Gadis Sun Er ini tidak hanya memiliki temperamen yang baik, dia juga sangat cantik. Tapi latar belakangnya juga sangat menakutkan. Dia jauh lebih baik dari Nalan Yanran itu. Andai saja Yan Er bisa memiliki pengantin seperti dia, betapa menyenangkannya itu. Setelah mengatakan pikirannya dengan keras, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, mengejek dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar menghibur fantasi liar seperti itu. Sementara Xiao Zhan menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa Sun Er yang akan memasuki paviliun, menegang sementara telinganya yang halus berputar, seperti bola kristal dari sebelumnya, merah menyala dan memikat. Bab 49, memilih metode Qi itu sedikit redup setelah melangkah melewati pintu gelap gulita. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan paviliun yang luas suasana yang dalam dan tenang. Paviliun memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap bagian, ada prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur yang ada di setiap bagian. Mata Xiao Yan menyapu setiap bagian sebelum mereka akhirnya berhenti di Passage of Fire di paling kiri. Sedikit merasakan hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun, yang muncul dalam pandangannya adalah Sun Er yang tersipu malu. Terkejut, dia bertanya, Sun Er, ada apa? Disadarkan kembali oleh suara Xiao Yan, wajah merah Sun Er semakin memerah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengerutkan hidungnya pada Xiao Yan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, itu bukan apa-apa, ayo cepat dan cari metode Qi. Xiao Yan membuat ekspresi bingung, tapi kemudian menunjuk ke arah Passage of Fire dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Sun Er dengan acuh tak acuh mengangguk sementara sedikit warna merah masih melekat di wajahnya. Melirik ke samping ke wajah kecil Sun Er yang menarik, hati Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Dia buru-buru memimpin jalan, hanya melihat lurus ke depan. Passage of Fire bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Dalam setiap jalan, bayangan beberapa anggota klan bisa terlihat samar-samar. Passage of Fire, jalur 3. Setelah melihat sekilas, Xiao Yan memimpin Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada di dalam jalan ini tampaknya merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan, beberapa meter terpisah satu sama lain, ada pintu kayu tebal berwarna merah. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka ada tirai merah redup. Tirai merah ini adalah jenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai ujian akhir bagi para pemuda klan. Jika seseorang ingin mendapatkan metode Qi di dalamnya, mereka harus terlebih dahulu mendobrak penghalang ini. Sudah ada beberapa anggota klan yang telah memasuki jalan ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Kadang-kadang,
Suara penghalang pecah terdengar, disertai dengan sorak-sorai perayaan yang terdengar dari dalam pavilion. Selama waktu itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga mau tidak mau menunjukkan wajah penuh kecemburuan. Xiao Yan dan Sun Er perlahan berjalan di sepanjang jalan, sedikit menikmati diri mereka sendiri, memperhatikan anggota klan di kedua sisi, yang terbakar semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiao Yan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Itu menunjukkan nomor 37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu bertanda nomor 43 dan dengan ringan berkata, "Jadi, ini dia." Di dalam jalan, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitar. Mereka semua tercengang ketika melihat Xiao Yan berhenti di depan kamar nomor 43. Ruangan ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalur itu. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang cukup terampil telah mencoba mendobrak penghalang, namun, semuanya menabrak dinding. Tidak peduli dengan tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya, Xiao Yan perlahan meletakkan telapak tangannya di penghalang cahaya. Xiao Yan GG, dengan melakukan ini, apakah Paman Xiao dianggap menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi? Melihat tindakan Xiao Zhan, Sun Er mengedipkan matanya dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum bingung. Setelah mengukur ketebalan penghalang, Xiao Yan menoleh dan menjawab dengan pura-pura ganas, "Gadis kecil, lebih baik kamu bertindak seolah-olah kamu belum melihat atau mendengar apapun." Sebaliknya, geli dengan ekspresi Xiao Yan, Sun Er tersenyum dan mengerutkan wajahnya yang indah. Perilaku kekanak-kanakan semacam ini langsung menyebabkan anggota di sekitarnya menjadi terbelalak. Setelah membalas senyuman menggoda, Xiao Yan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kaki sedikit terbuka. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Sun Er dengan malas bersandar ke dinding, lekuk tubuhnya yang indah terbungkus sempurna dengan pakaiannya yang ketat. Saat ini matanya terkunci rapat pada Xiao Yan yang sedang mengumpulkan Dou Qi-nya. Di dalam mata yang berkedip itu, api keemasan pucat berkedip-kedip. Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menendang tanah. Dengan rotasi cepat tubuhnya di udara, punggungnya sekarang menghadap penghalang. Selanjutnya, siku kanannya ditarik saat angin bertiup pelan terdengar. Akhirnya, dia meninju penghalang lampu merah dengan keras saat dia memutar dirinya sendiri. Ledakan oktan, memberikan teriakan yang ditekan dalam pikirannya, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Segera, riak mulai menyebar dengan cepat dari pusat penghalang. Merusak, mengikuti teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, tirai lampu merah hancur seperti kaca. Xiao Yan perlahan menghembuskan napasnya. Dengan goyangan lengannya, beberapa suara letupan datang dari bawah lengan bajunya, sebelum lengan bajunya melunak. Ke samping, melihat penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan bertepuk tangan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata, "Itu adalah teknik pertempuran yang bagus." Kekuatan serangannya sangat kuat. Xiao Yan mematahkan lehernya dan merentangkan tangannya sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu hanya biasa-biasa saja." Setelah mendengar pernyataan Xiao Yan, anggota lain di jalan itu tiba-tiba merasakan dada mereka sesak. Teknik pertempuran konyol seperti itu hanya begitu-begitu. Benar-benar pernyataan yang menimbulkan trauma. Hehe, ayo pergi dan lihat teknik apa yang disimpan di dalam. Xiao Yan mengarahkan dagunya ke arah ruangan yang memiliki rona sedikit kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang tapi itu bukan ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan kecil itu ada sebuah meja batu, di mana sebuah gulungan berwarna merah gelap diletakkan dengan tenang. Xiao Yan berjalan ke gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang tertulis di belakang gulungan, metode Hai Huang Qi, Incinerating Flame. Ini memang tidak buruk, ini sebenarnya adalah metode Qi atribut api terbaik klan. Hehe, sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak usaha untuk kepentingan Xiao Yan GG. Tawa lembut datang dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Sebuah tangan putih salju tiba-tiba melesat keluar dari belakang Xiao Yan dan mengambil gulungan merah tua dari tangannya. Dengan kepala dimiringkan saat dia memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, "Xiao Yan GG,
meskipun kamu mungkin bisa mendapatkan metode Ki level yang lebih tinggi di masa depan, kenyataannya, kemajuanmu di masa depan akan ditentukan oleh tingkat teknik pelatihan yang Anda gunakan saat pertama kali memulai. Metode Huang Qi tinggi, sebenarnya agak rendah. Xiao Yan mengangguk dengan senyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, Sun Er sedikit mengernyit, lalu menghela nafas. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan kuno muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti batu akik merah. Ini adalah atribut api metode Xuan Qi tinggi, manipulasi api. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, Xiao Yan GG tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan muka. Sun Er juga tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang terlalu bertele-tele. Metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depan Anda, jadi, melihat Sun Er yang memegang gulungan di masing-masing tangannya, Xiao Yao tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya, lalu melanjutkan untuk mengambil kembali gulungan itu dengan teknik pelatihan Huang tinggi. Ini dilakukan di bawah ekspresi Sun Er yang agak terluka. Xiao Yan GG, Sun Er melengkungkan mulutnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Matanya yang berair sangat memukau untuk dilihat. Hehe, terima kasih Sun Er. Saya tidak menolak tawaran Anda untuk menjaga reputasi saya. Dengan senyum lembut, Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan lembut ke telinganya. Xiao Yan GG dapat memperoleh metode Qi yang lebih baik lagi. Bab 50, Bantuan. Melihat Xiao Yan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er menggelengkan kepalanya. Dengan ketidakberdayaan dalam suaranya, dia berkata, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Xiao Yan menatap anggota klan lainnya, masing-masing terkejut, saat berjalan keluar ruangan. Dengan mengangkat bahu lembut, dia menunggu Sun Er sebelum keduanya berjalan tanpa tujuan ke depan, mengobrol santai. Karena mereka memiliki 2 jam bersama, Sun Er dan Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi keluar. Karena paviliun metode Qi biasanya dilarang untuk semua orang, itu adalah kesempatan langka untuk berada di dalamnya hari ini. Jadi, mereka memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki sebuah ruangan kecil dan mengambil gulungan metode Xuan Qi rendah. Mendampingi Xiao Yan, mereka kemudian melanjutkan menyusuri lorong lainnya. Hari ini akan menjadi hari paling berisik dalam setahun di paviliun metode Qi. Setiap lorong memiliki banyak sekali orang yang memadati dindingnya sementara setiap orang memiliki pandangan yang sangat bersemangat di mata mereka saat mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai pecah, teriakan kegembiraan lainnya bisa terdengar. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiao Yan memiliki senyum tipis di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiao Yan melihat waktu. Meregangkan, dia tertawa sambil menatap Sun Er, kita harus pergi, sudah hampir waktunya. Mengangguk dengan acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiao Yan di tikungan sebelum langsung menuju pintu keluar paviliun metode Qi. Setelah berjalan melewati salah satu jalan, alis Xiao Yan terangkat karena terkejut. Tidak terlalu jauh, dia bisa melihat gaun merah milik Xiao Mei. Wajah menawannya tersipu saat dia terus berjalan di sekitar bagian depan penghalang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia mencoba semua yang dia bisa untuk mendapatkan metode Qi tetapi tidak dapat menembus penghalang. Hari ini, Xiao Mei mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang sedikit ketat dan pita di pinggangnya, yang mengikat dirinya erat di pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas saat alisnya menyatu dengan manis. Klan di sekitarnya praktis jatuh pada diri mereka sendiri mencoba untuk berbicara dengannya. Suasana hati Xiao Mei semakin buruk dari detik ke detik, dia pada dasarnya hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam memberitahu dia nomor kamar, mengatakan kepadanya bahwa sangat penting untuk memegang metode Qi itu. Setelah memikirkan setiap metode yang mungkin dan menghabiskan berjam-jam, dia akhirnya mendapat potongan informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pengaturan paviliun metode Qi. Dia tahu bahwa jika Xiao Mei bisa mendapatkan metode angin Huang Qi atribut tinggi, maka dia akan berada di depan semua orang dalam perlombaan untuk kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, dia lalai memperhitungkan kekokohan penghalang di ruangan itu. Xiao Mei telah berada di luar ruangan selama 1 jam berturut-turut tetapi dia tidak dapat menembus perlindungannya dan meskipun anggota klan lain meneteskan air liur memikirkan untuk membantunya, mereka bahkan tidak bisa mengguncangnya.
Tirai pelindung hanya bisa diserang oleh satu orang pada satu waktu dan jika penghalang mendeteksi dua orang atau lebih yang mencoba menerobosnya, itu akan meningkatkan pertahanannya. Pada akhirnya, seperti mencoba menimba air menggunakan ember yang berlubang. Sekarang, 2 jam sudah berlalu. Jika dia tidak bisa segera merusak perlindungan di kamar, maka Xiao Mei akhirnya akan pergi dengan tangan kosong. Memikirkan konsekuensi dari tidak bisa mendapatkan satu metode Qi, mata indah Xiao Mei tidak bisa tidak mulai berair. Dengan tatapan berkabut, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Melihat sekeliling, alisnya yang indah terangkat ketika dia melihat seseorang yang dikenalnya. Tidak terlalu jauh, seorang pemuda berpakaian hitam memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menyeka wajahnya dengan tergesa-gesa, Xiao Mei sudah menyerah tetapi penampilan Xiao Yan membawa harapan baru. Menghapus jejak air matanya, giginya menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke Xiao Yan dengan harapan dia akan membantunya. Klan lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan penampilannya yang baru dan mengikuti pandangannya untuk menemukan Xiao Yan. Obrolan rendah mereka perlahan mereda saat tatapan mereka memiliki sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Bahkan di bawah selusin tatapan, Xiao Yan masih berjalan ke depan dengan tatapan acuh tak acuh. Bahkan tanpa melirik ke arah Xiao Mei yang tidak bisa merumuskan kata-katanya, dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiao Yan yang baru saja mengabaikannya, terpana dengan perlakuan yang diterimanya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang cantik menjadi penuh dengan penghinaan diri, saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kemarahan yang muncul dalam dirinya menghilang dengan cepat saat dia mengingat sikap yang dia tunjukkan terhadap Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Haha, ini pasti pembalasan, aku benar-benar orang yang menjijikkan. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Xiao Mei dengan lembut berjongkok ke tanah. Bahunya sedikit berkedut saat tangisan tertahan bergema di seluruh lorong yang sepi. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing terlantar saat dia duduk di tanah, klan muda di sekitarnya menghela nafas sedih sambil menggelengkan kepala. Xiao Mei terisak pelan saat dia berjongkok di tanah. Tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah di atmosfer dan perlahan mengangkat wajahnya yang menangis hanya untuk terkejut. Pemuda yang telah berjalan pergi telah berbalik dan berjalan perlahan menuju Xiao Mei dengan tangan di belakang kepalanya. Minggir, Xiao Yan berkata acuh tak acuh sambil melirik Xiao Mei. Xiao Mei yang terkejut segera pulih dengan sukacita kembali ke wajahnya yang cantik dan seperti anak yang patuh, dia memberi jalan untuknya. Di bawah tatapan penasaran namun bersyukur dari mereka yang hadir, Xiao Yan berdiri di depan tirai yang menjaga pintu. Dengan telapak tangannya terulur, bocah itu menarik napas dengan ringan. Semua orang tetap diam, lalu tiba-tiba seperti guntur, dia bergerak. Memutar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat kakinya dan seperti cambuk, itu maju. Membuat suara, kakak, itu merobek udara di sekitarnya. Bang! Tendangan kejam mendarat di penghalang menyebabkan riak cepat berdenyut melaluinya. Akhirnya, itu pecah di bawah tatapan kaget semua orang. Kakinya tetap di udara untuk beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan menurunkan kakinya ke tanah. Memutar lehernya sedikit, dia berbalik dan kemudian berjalan menuju Sun Er yang jauh. Biao Ge, terima kasih, aku minta maaf. Xiao Mei dengan malu-malu berterima kasih kepada Xiao Yan yang melewatinya. Ya, Xiao Yan melirik gadis yang telah kehilangan semua arogansinya dan memberinya sedikit anggukan sebelum menghilang dari mata mengagumi klan lainnya.